Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norafina Febi Amalia. Saya dari kelas Informatika A 2023 dengan NPM 2302310026. Pada video kali ini saya akan membuat video tugas praktikum yang bertemakan rekursif Fibonacci. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu Fibonacci. Fibonacci adalah sebuah bilangan yang dimana setiap bilangannya adalah jumlah dari bilangan sebelumnya. Baik, kita lanjut saja ke programnya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat program rekursif Fibonacci terlebih dahulu, yang mana pada kode program ini terdapat fungsi rekursif yang nantinya akan melakukan perhitungan dari Fibonacci itu sendiri. Di sini ada integer Fibonacci dengan parameternya itu n, tipe datanya itu integer. Nah, dan di sini saya juga menggunakan if, yang mana if ini jika n sama dengan 1 atau n sama dengan 0, maka tidak akan terjadi perulangan lagi ketika n-nya itu sama dengan 0 atau n-nya sama dengan 1. Misal, ketika kita mencari Fibonacci ke 1, itu artinya kita tidak akan melakukan pengulangan lagi, hanya cukup sampai di sini. Tetapi, ketika n-nya itu tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan 1, maka dia akan mereturn dirinya sendiri, yaitu dengan return Fibonacci n dikurangi 1 ditambah Fibonacci n dikurangi 2. Kenapa 1 dan 2? Karena bilangan Fibonacci itu adalah bilangan sebelumnya ditambah bilangan sebelumnya 2 kali, atau jumlah dari 2 bilangan sebelumnya. Misalkan F3 itu berarti Fibonacci kedua ditambah Fibonacci ke 1. Nah, kita lanjut ke metode main-nya. Di sini saya deklarasikan integer n, a, b sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena nanti ini akan digunakan sebagai titik awal mulainya dari Fibonacci ini. Selanjutnya di sini ada cout untuk memasukkan n. Ini gunanya untuk memasukkan batas dari n atau berapa banyak deret bilangan Fibonacci yang akan kita cari nantinya. Dan di sini ada cin n. Selanjutnya ada cout deret Fibonacci, yang mana di sini menggunakan perulangan for, yaitu for a sama dengan 1, a kurang dari atau sama dengan n, maka a-nya akan diinkrementkan, dan akan ada cout f underscore yang nanti akan menampilkan, setelah underscore ini akan menampilkan a-nya atau Fibonacci keberapa. Selanjutnya di sini ada cout Fibonacci b terus di n line. Nah, lalu di sini ada B increment. Kenapa? Karena B increment ini agar B-nya ini terus diperbarui setiap loopingnya. Selanjutnya kita akan coba run. Misal di sini saya memasukkan 3. Nah, maka akan menampilkan deret Fibonacci-nya, yaitu deret Fibonacci pertama itu sama dengan 0, deret Fibonacci yang kedua itu 1, dan deret Fibonacci yang ketiga itu juga 1. Nah, di sini saya sudah membuat catatan terkait kenapa Fibonacci 3 itu tadi hasilnya bisa sama dengan 1. Nah, di sini akan tadi dideklarasikan n, a sama b-nya itu sama dengan 0. Nah, di Fibonacci yang ketiga ini n-nya kita tulis sama dengan 3, terus a-nya 1, b-nya 0. Nah, kita tahu kalau Fibonacci pertama itu sama dengan Fibonacci 0, atau yang mana hasilnya ini nanti 0 Fibonacci pertama. Lalu di Fibonacci kedua itu sama dengan Fibonacci 1, atau nanti hasilnya
Fibonacci kedua ini adalah 1. Nah, di Fibonacci ketiga ini sama dengan Fibonacci kedua. Atau Fibonacci ketiga ini sama dengan Fibonacci, karena ini sudah Fibonacci ketiga, atau N-nya sudah tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan 1, maka kita akan menggunakan yang ini. Kita lanjut lagi, kita menggunakan rumus yang di sini, yaitu Fibonacci N-1 sama ditambah Fibonacci N-2, yang mana Fibonacci 3 ini kita masukkan Fibonacci N-nya tadi itu kan 2, berarti Fibonacci 2 min 1 ditambah Fibonacci 2 min 2. Nah, Fibonacci ketiga ini sama dengan Fibonacci 1 ditambah Fibonacci 0, yang mana kita tahu Fibonacci 1 itu hasilnya 1, dan Fibonacci 0 itu hasilnya 0. Jadi, di sini ada Fibonacci ketiga sama dengan 1 ditambah 0. Maka Fibonacci ketiga ini sama dengan 1. Nah, jadi di sini akan saya menghapus beberapa hal yang tidak penting dalam codingan ini. Kita hapus dulu semuanya. Nah, kita hapus dulu semuanya. Nah, jika sudah rapi seperti ini, kita akan coba run lagi. Nah, di sini kita coba masukkan N-nya misal 4, maka akan menampilkan bahwa Fibonacci keempat itu 2. Kita coba run lagi. Semisal kita di sini masukkan N-nya itu 6, maka akan menampilkan hasil dari deret Fibonacci, yang mana Fibonacci pertama itu 0, Fibonacci kedua itu 1, Fibonacci ketiga itu 1, Fibonacci keempat itu 2, Fibonacci kelima itu 3, dan Fibonacci keenam itu 5. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.